Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Noviana dengan NIM 129220078. Pada video ini, saya akan memaparkan proposal bisnis pengembangan usaha ikan bandeng yang disusun sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah budidaya laut. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi, budidaya ikan bandeng ini merupakan salah satu kegiatan aquacultur utama di wilayah pesisir Indonesia. Namun, dalam praktiknya itu produktivitas tambak sangat bergantung pada kondisi kualitas airnya. Perubahan parameter seperti suhu, oksigen terlarut, dan pH sering terjadi secara cepat dan tidak selalu terpantau dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan budidaya berbasis teknologi dan data untuk membantu petambak ini mengambil keputusan secara lebih tepat. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Jadi, di identifikasi masalah ini, budidaya ikan bandeng ini masih menghadapi permasalahan utama gitu, berupa ketidakadaan sistem pemantauan kualitas air secara real time, keterbatasan akses petambak terhadap teknologi dan informasi budidaya modern ini, serta tingginya biaya operasional akibat manajemen tambak yang belum optimal. Nah, kondisi ini juga, dapat meningkatkan gitu resiko gagal panen dan menurunkan efisiensi usaha budidaya. Dan di sini juga ada tujuan usaha. Jadi, proposal bisnis ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan model usaha budidaya ikan bandeng berbasis teknologi kelautan yang mampu menjawab permasalahan di lapangan tersebut, sekaligus menghasilkan, model bisnis gitu kan yang layak secara teknis dan finansialnya gitu, serta menarik bagi investor dan, mitra strategis. Dan, ini juga ada manfaat usaha. Jadi, di manfaatnya itu, penerapan model usaha ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan tambak bagi petambak, membuka peluang investasi yang prospektif di sektor aquaculture, serta mendukung pengembangan perikanan pesisir yang berkelanjutan melalui penerapan konsep blue economy. Nah, di sini juga ada ide bisnis. Jadi, usaha yang saya kembangkan itu tidak hanya berfokus pada penjualan teknologi gitu, akan tetapi juga menyediakan layanan pendampingan bagi petambak agar data kualitas air dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan budidaya sehari-hari. Nah, usaha ini juga, dikembangkan gitu sebagai solusi budidaya ikan bandeng yang mengintegrasikan teknologi monitoring kualitas air dengan layanan pendampingan petambak. Jadi sistem yang ditawarkannya itu memungkinkan pemantauan kondisi tambak secara berkala dan berbasis dengan data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan budidaya ini. Nah, kemudian di sini ada keunikan dan nilai inovasi. Jadi, keunikan usaha ini terletak pada pendekatan integratif antara teknologi monitoring kualitas air dan layanan pendampingan berkelanjutan. Selain penyediaan perangkat, petambak juga memperoleh analisis data, konsultasi, dan rekomendasi pengelolaan tambak melalui model layanan berbasis langganan. Nah, pendekatan ini juga mendorong pengelolaan tambak yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan gitu maksudnya. Lalu di sini juga ada kesesuaian dengan bidang kelautan. Nah, jadi usaha ini itu memiliki keterkaitan langsung dengan bidang kelautan, khususnya akuakultur pesisir karena keberhasilan budidaya ikan bandeng ini sangat bergantung pada kondisi fisik, kimia, dan, biologis, di perairan tambak ini. Terus, untuk penerapan teknologi monitoring kualitas air ini juga merupakan bentuk pemanfaatan ilmu kelautan dan oseanografi terapan, sekaligus mendukung konsep blue economy dan pembangunan pesisir yang, berkelanjutan. Nah, di sini ada, bisnis model kanvas atau BMC. Jadi pada proposal ini itu disusun untuk menggambarkan secara menyeluruh gitu, bagaimana sih usaha budidaya ikan bandeng berbasis teknologi Internet of Things atau IoT ini dijalankan. Mulai dari permasalahan yang dihadapi petambak hingga strategi penciptaan nilai dan keberlanjutan usaha. Nah, pada aspek problem ini, permasalahan utama yang dihadapi petambak ikan bandeng ini adalah masih dominannya itu pengelolaan tambak secara konvensional. Lalu untuk perubahan kualitas air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan salinitas ini seringkali tidak terdeteksi secara dini gitu, sehingga, dapat meningkatkan risiko gagal panen dan kerugian ekonomi. Nah, kondisi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem pengelolaan tambak yang lebih responsif dan berbasis dengan data.
Nah, sebagai respon terhadap permasalahan yang tadi gitu kan, solusi yang ditawarkan ini adalah, sistem budidaya ikan bandeng berbasis IoT yang mampu memantau kualitas air tambak secara real time, dan sistem ini juga tidak hanya menyediakan data kualitas air, tetapi juga dilengkapi dengan layanan pendampingan dan rekomendasi pengelolaan berbasis dengan data. Nah, dengan demikian kan petambak dapat melakukan tindakan korektif secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi tambaknya. Nah, terus ada, nilai utama atau value proposition. Jadi, dari usaha ini juga terletak pada kemampuannya gitu, dengan membantu petambak dalam mengambil keputusan secara lebih akurat dan terukur. Melalui pemantauan kualitas air secara berkelanjutan yang tadi itu, risiko kematian ikan dapat ditekan, efisiensi operasional meningkat, dan produktivitas tambak menjadi lebih optimal. Nah, nilai ini tuh tidak hanya bersifat teknis gitu, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha petambak ikan bandeng ini. Nah, lalu pada aspek customer relationship ini, hubungan dengan pelanggan dirancang berbasis kemitraan, jadi layanan yang diberikan ini melalui skema langganan yang disertai komunikasi dan pendampingan, secara rutin. Pola ini juga, memungkinkan interaksi yang terus-menerus antara penyedia layanan dan petambak, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih cepat gitu. Nah, saluran distribusi atau channel ini, dapat digunakan untuk mencakup aplikasi digital monitoring, pendampingan lapangan, serta jaringan komunitas petambak. Jadi, kombinasi saluran digital dan konvensional ini bertujuan untuk menjembatani gitu, keterbatasan literasi teknologi di kalangan petambak, sekaligus memastikan informasi dapat diterima dan dimanfaatkan secara efektif. Dan dalam menjalankan usaha ini terdapat beberapa key activities, utama gitu, yaitu pemantauan kualitas air, analisis data, pendampingan teknis kepada petambak, serta evaluasi operasional secara berkala. Dan aktivitas-aktivitas, ini juga menjadi inti dari proses penciptaan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, lalu ada aktivitas yang tadi itu didukung gitu oleh key resource yang meliputi sensor kualitas air berbasis IoT, sistem digital pendukung, serta sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga teknis dan ahli kelautan atau aquaculture. Ketersediaan sumber daya ini juga, menjadi faktor kunci gitu dalam menjamin akurasi data dan kualitas layanan. Nah, selain itu, usaha ini juga menjalin key partnerships dengan akademisi, instansi pemerintahan, dan mitra teknologi. Kemitraan ini berperan dalam penguatan inovasi gitu, untuk, peningkatan kredibilitas usaha, serta perluasan jaringan, dan akses pendanaan. Nah, dari sisi keuangan ini atau cost structure ini, usaha mencakup, biaya investasi teknologi, biaya operasional tambak, biaya sumber daya manusia, serta, pemeliharaan sistemnya. Dan struktur biaya ini juga dirancang agar tetap efisiensi dan sesuai gitu dengan skala usaha petambak kecil hingga menengah. Nah, sementara itu ada revenue streams. Jadi, diperoleh melalui biaya langganan, sistem monitoring ini, dan jasa pendampingan teknis. Nah, skema ini juga, memungkinkan gitu ya, pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan, seiring dengan penggunaan layanan oleh petambak. Dan terakhir ini dari sisi externalities. Jadi untuk penerapan sistem ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi pengelolaan tambak, pengurangan risiko pencemaran perairan, serta peningkatan kapasitas petambak dalam menerapkan praktik budidaya modern dan berkelanjutan. Nah, namun, terdapat pula potensi dampak negatif seperti ketergantungan pada sistem digital dan limbah elektronik yang perlu dikelola melalui pengendalian teknologi dan edukasi pengguna. Jadi, untuk secara keseluruhan ini, bisnis model kanvas ini atau BMC ini, menunjukkan gitu bahwa usaha budidaya ikan bandeng berbasis IoT ini tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga relevan, secara akademik dan mendukung pembangunan aquaculture pesisir yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini ada alur operasional usaha. Jadi operasional usaha ini dimulai dari survei dan identifikasi kondisi tambak, dilanjutkan dengan pemasangan sistem monitoring kualitas air berbasis sensor. Data kualitas air dikumpulkan secara real time, lalu dianalisis dan digunakan sebagai dasar rekomendasi pengelolaan tambak seperti pengaturan aerasi,
pakan, dan pergantian air. Nah, alur ini tuh membuat pengelolaan budidaya lebih proaktif gitu, karena, menurunkan risiko kematian ikan dan meningkatkan produktivitas. Nah, bisa dilihat di sini ada timeline pelaksanaan usaha. Jadi pelaksanaan usaha itu dibagi ke dalam 3 tahap utama, yaitu tahap persiapan, itu di bulan 1 sampai 2, tahap implementasi sistem dan pendampingan itu di bulan 3 sampai 6, serta tahap evaluasi dan pengembangan usaha ini ada di bulan 7 sampai 12. Agar operasional berjalan sistematis dan berkelanjutan, timeline ini dirancang realistis gitu, agar setiap tahap memiliki waktu yang cukup untuk implementasi dan adaptasi, sekaligus meminimalkan resiko gangguan operasional. Dengan rencana yang sistematis, usaha budidaya ikan bandeng ini dapat berjalan lebih terstruktur, produktif, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada rencana anggaran biaya. Jadi, RAB-nya ini disusun sebagai panduan pengelolaan keuangan usaha budidaya ikan bandeng berbasis teknologi monitoring kualitas air. Nah, rencana anggaran biaya ini mencakup berbagai kategori biaya, mulai dari investasi awal untuk pengadaan sensor dan sistem digital monitoring, lalu ada biaya operasional rutin gitu seperti pakan dan pemeliharaan sistem, dan juga ada biaya sumber daya manusia yang meliputi tenaga teknis dan ahli aquaculture, hingga biaya cadangan maksudnya untuk antisipasi kerusakan alat dan kondisi darurat. Nah, total estimasi biaya awalnya ini sebesar 47 juta, sementara biaya operasional bulanan ini diperkirakan sekitar 6 juta rupiah, yang semuanya ini sudah ditampilkan secara rinci dalam tabel rancangan anggaran biaya ini. Nah, selanjutnya ini ada, sumber pendanaan usaha. Jadi sumber pendanaan ini berasal dari modal mandiri petambak, kerjasama investor, dan dukungan program pemerintah atau lembaga keuangan. Dengan pengelolaan dana yang transparan, dapat menjamin keberlanjutan dan kredibilitas usaha. Jadi, struktur RAB yang tadi atau rencana anggaran biaya yang tadi ini, disusun agar realistis gitu bagi skala penambak kecil atau menengah, sehingga operasional usahanya ini dapat berjalan efektif, efisien, dan, dapat berkelanjutan gitu, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan proposal bisnis ini, pengembangan usaha budidaya ikan bandeng berbasis teknologi monitoring kualitas air memiliki potensi besar untuk skala petambak kecil hingga menengah. Nah, integrasi teknologi dengan layanan analisis dan pendampingan memungkinkan apa ya, pengelolaan tambak lebih efektif, menurunkan risiko kerugian, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perencanaan operasional ini, dan anggaran yang realistis menunjukkan bahwa usaha ini layak secara teknis dan ekonomis, sekaligus mendukung praktik budidaya yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di sektor perikanan pesisir. Lalu di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, demikian pemaparan proposal bisnis pengembangan usaha ikan bandeng yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.